Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, dari kitab Bilangan pasal 34. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat semakin mengerti maksud hati-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah yang manis untuk sesama kami. Amin. Bilangan 34, batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar, dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas itu mencapai Zedat. Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar Enan, itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribla, di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Mengenai pembagian tanah Kanaan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi, yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya, juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriho, ke sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Dari suku Bani dan seorang pemimpin, Buki bin Yogli. Dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye seorang pemimpin Hanil bin Efod. Dan dari suku Bani Efraim seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan. Dari suku Bani Zebulon seorang pemimpin, Elisafan bin Parnah. Dari suku Bani Isahar seorang pemimpin, Paltil bin Asan. Dari suku Bani Asyar seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi. Dari suku Bani Naftali seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Amin. Makna utama kitab Bilangan pasal 34. 1. Tuhan menetapkan batas dengan jelas. Tuhan mengatur wilayah tanah Kanaan secara terperinci, menunjukkan bahwa ia memiliki rencana yang teratur bagi umatnya. 2. Janji Tuhan digenapi. Pembagian tanah menjadi bukti bahwa janji Tuhan kepada Israel benar-benar ditepati. Tidak cepat, tetapi pasti. Manusia biasanya kalah sabar di tengah jalan. 3. Pentingnya kepemimpinan. Para pemimpin dipilih untuk membagi tanah secara adil dan bertanggung jawab kepada setiap suku Israel. 4. Setiap orang memiliki bagian. Tuhan memberikan tempat bagi setiap suku, menandakan perhatiannya kepada seluruh umat. 5. Ketaatan membawa keteraturan. Mengikuti ketetapan Tuhan membuat kehidupan bersama menjadi lebih tertib dan damai. Kesimpulan, Bilangan pasal 34 mengajarkan bahwa Tuhan setia pada janjinya, adil dalam pembagian, dan menghendaki keteraturan melalui ketaatan umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.